Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari kelompok 4, astagfirullah. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Rismawati dan teman saya Budiman Masambah. Kami akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Pertama, pengenalan jaringan komputer, yaitu jaringan komputer yaitu sekumpulan komputer beserta perangkat-perangkat lain sebagai pendukung komputer yang saling terhubung satu sama lain dalam satu kesatuan. Media jaringan komputer yaitu tanpa kabel dan melalui kabel. Di dalam sebuah jaringan komputer ada dua pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pihak klien adalah pihak yang menerima atau meminta layanan. Kedua pihak server adalah pihak yang mengirim atau mengirimkan layanan. Selain itu, dalam sebuah jaringan komputer terdapat puluhan, ribuan, dan bahkan jutaan node. Node merupakan setiap komputer atau perangkat lain yang terhubung dalam suatu jaringan. Manfaat jaringan komputer yaitu sebagai sharing resource, sebagai pengembangan dan pemeliharaan peralatan. Ketiga, sebagai media komunikasi yang relatif, sebagai keamanan data, dan sebagai integrasi data. Macam-macam jaringan komputer, yaitu berdasarkan letak geografisnya, berdasarkan fungsi, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, dan berdasarkan media transmisi data. Yang pertama, yaitu berdasarkan letak geografisnya. 1. LAN atau Local Area Network merupakan jaringan milik pribadi dengan jangkauan satu gedung atau beberapa kilometer saja untuk dapat memakai beberapa sumber daya dan saling bertukar informasi, serta memiliki konsep yang sama dengan LAN, namun bedanya hanya penambahan web server pada servernya. Internet bersifat tertutup dan keamanannya terjaga, atau hanya digunakan oleh kalangan sendiri. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu merupakan kumpulan LAN dengan jangkauan lebih besar yaitu satu kota. MAN dapat mencakup kantor-kantor atau perusahaan yang terletak berdekatan, dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum, dan mampu menunjang data, suara, bahkan TV kabel. 3. One Width Area Network, yaitu merupakan jaringan komputer dengan jangkauan daerah yang luas, yaitu antara negara bahkan benua. Sifatnya tertutup dan menggunakan jasa provider tertentu sebagai media penghubungnya. Internet, yaitu merupakan kumpulan jaringan yang terkoneksi yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sifatnya sangat terbuka dan keamanannya kurang terjamin. Wireless, yaitu jaringan tanpa kabel, merupakan jaringan komunikasi yang dilakukan tanpa kabel yang mampu memberikan kecepatan akses lebih cepat dibanding jaringan dengan kabel. Contohnya teknologi infrared, Bluetooth, modem, dan lain-lain. 2. Berdasarkan fungsi, yaitu jaringan client server. Jaringan client server yaitu jaringan komputer yang menghubungkan antara komputer server dengan komputer client secara langsung. Atau dengan kata lain, komputer klien tersebut langsung terhubung atau terkoneksi secara server tanpa ada proses routing. Ya, kedua, jaringan peer-to-peer,
yaitu jaringan yang menghubungkan perangkat sejenis komputer ke komputer secara langsung tanpa ada media lain seperti router, switch, hub, ataupun yang lainnya. Atau bisa disebut jaringan yang salah satu komputernya dapat menjadi klien atau bisa juga menjadi server. Transmisi jaringan ini biasanya menggunakan kabel UP source atau menggunakan wireless. 3. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, yaitu jaringan terpusat. Yaitu jaringan ini terdiri dari komputer klien dan paladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Jaringan terdistribusi, yaitu merupakan perpaduan beberapa jaringan tersebut sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling terhubung dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. 4. Berdasarkan media transmisi data, yaitu jaringan kabel, yaitu jaringan berkabel, yaitu pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antara komputer jaringan. 2. Jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antara komputer karena menggunakan gelombang elektronik yang akan mengirimkan sinyal informasi antara komputer jaringan. Ya, Baiklah. Materi akan dilanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan Budiman. Materi ini. Topologi jaringan sendiri merupakan suatu bentuk atau struktur jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan yang lain dengan menggunakan media kabel maupun nirkabel. Dalam instalasi jaringan, kita harus benar-benar memperhatikan jenis, kelebihan, dan kekurangan masing-masing topologi jaringan yang akan kita gunakan. Berikut jenis-jenis topologi jaringan. Baiklah, kita masuk ke topologi bus. Bisa dibilang topologi yang cukup sederhana dibanding topologi yang lainnya. Topologi ini biasanya digunakan pada instalasi jaringan berbasis fiber optik. Kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan klien atau node. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial di sepanjang node klien. Dan pada umumnya, ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan T konektor sebagai kabel end-to-end. Kelebihan topologi bus. Biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. 2. Penambahan klien workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Ya baik, masuk ke dalam kekurangan topologi bus. Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Proses sending, mengirim, dan receiving, menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Ketiga,
topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Kedua, topologi star. Topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan. Biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan klien yang lain. Kelebihan topologi star. Satu, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Dua, bersifat fleksibel. Tiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Empat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah. Mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kita masuk kekurangan topologi star. Jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Dua, cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Tiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Topologi ring. Bisa dikasih pindah slide-nya? Ya. Topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam suatu rangkaian melingkar, mirip dengan cincin. Biasanya topologi ini hanya menggunakan langkar untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Kelebihan topologi ring memiliki performanya yang lebih baik daripada topologi bus. Kedua, mudah diimplementasikan. Tiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Empat, biaya instalasi cukup murah. Kita masuk ke kekurangan topologi ring. Satu, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Dua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Tiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Empat, pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data. Baiklah, kita melanjut ke slide selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke topologi mesh. Topologi mesh merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam hal pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Kelebihan topologi mesh. Satu, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Dua, berdasarkan bandwidth yang cukup lebar. Tiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh. Satu, proses instalasi jaringan topologi ini sangat rumit. Dua, membutuhkan banyak kabel. Tiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke topologi peer-to-peer. Topologi
peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana dikarenakan menggunakan dua buah komputer untuk saling terhubung. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antar komputer untuk proses pertukaran data. Kelebihan topologi peer-to-peer: satu, biaya yang dibutuhkan sangat murah. Dua, masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun server. Tiga, instalasi jaringan yang cukup mudah. Kekurangan topologi peer-to-peer: keamanan pada topologi jenis ini bisa dibilang sangat rentan. Dua, sulit dikembangkan. Tiga, sistem keamanan dikonfigurasi oleh masing-masing pengguna. Empat, troubleshooting jaringan bisa dibilang rumit. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya. Topologi linear. Topologi linear atau biasanya disebut topologi bus beruntut. Pada topologi ini biasanya menggunakan satu kabel utama guna menghubungkan tiap-tiap titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear: satu, mudah dikembangkan. Dua, membutuhkan sedikit kabel. Tiga, tidak memerlukan kendali pusat. Empat, tata letak pada rangkaian topologi ini bisa dibilang cukup sederhana. Kekurangan dari topologi linear: satu, memiliki kepadatan lalu lintas yang bisa dibilang cukup tinggi. Kedua, keamanan data kurang baik. Ya, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Topologi tree atau pohon merupakan topologi gabungan antara topologi star dan juga topologi bus. Topologi jaringan ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda-berbeda. Kelebihan dari topologi tree: satu, susunan data terpusat secara hierarki. Hal tersebut membuat manajemen data lebih baik dan mudah. Dua, mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas lagi. Kita masuk ke kekurangan topologi tree. Satu, apabila komputer yang menduduki tingkatan tertinggi mengalami masalah, maka komputer yang terdapat di bawahnya juga ikut bermasalah. Dua, kinerja jaringan pada topologi ini terlibat lambat. Tiga, menggunakan banyak kabel dan kabel terbawa atau backbone merupakan pusat dari teknologi ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut slide selanjutnya. Baca Mika, yang ini lagi. Topologi hibrid. Bisa dilanjut tuh. Topologi hibrid. Topologi hibrid merupakan topologi gabungan antara beberapa topologi yang berbeda pada saat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain. Di saat itulah gabungan topologi tersebut membentuk topologi hibrid. Kelebihan topologi hibrid: fleksibel. Dua, penambahan koneksi
lainnya sangatlah mudah. Kekurangan topologi hibrid, satu, pengelola pada jaringan ini sangat sulit. Dua, biaya pembangunan pada topologi ini juga terbilang mahal. Tiga, instalasi dan konfigurasi jaringan pada topologi ini bisa dibilang cukup rumit karena terdapat topologi yang berbeda-beda. Kita masuk ke slide selanjutnya. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang digunakan sebagai pemecah jaringan. Berikut contoh perangkat jaringan. Seperti hub adalah slide selanjutnya. Kita masuk ke hub adalah perangkat yang mengadakan rem data yang berasal dari salah satu komputer ke semua port sehingga semua komputer yang terhubung dengan port akan menerima data juga. Kedua, reverter adalah perangkat yang dapat menerima sinyal, kemudian memperkuat sinyal dan mengirim kembali sinyal ke tempat lain yang menjangkau area lebih jauh. Oke. Bridge adalah peralatan yang dapat menghubungkan beberapa segmen dalam sebuah jaringan. Bridge dapat mengenali MAC address. Kedua, switch. Cara kerja switch sama seperti hub, tapi switch memiliki sejumlah port sehingga switch disebut multi-port bridge. Namun switch mempunyai collision domain yang sangat mempercepat pengiriman data pada jaringan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke router. Router adalah peralatan jaringan yang menghubungkan satu jaringan ke jaringan lain. Router lebih cerdas dibandingkan bridge karena router bisa memutuskan rute terbaik yang akan ditempuh oleh paket data. Masuk ke modem. Modem adalah, dengan kata lain, modulator dan demodulator. Fungsi modulator adalah bagian mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa untuk dikirim. Fungsi demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya, kita lanjut ke NIC, Network Interface Card. NIC adalah peralatan jaringan yang langsung terhubung dengan komputer dan didesain agar komputer dalam jaringan dapat berkomunikasi. NIC menghasilkan bit-bit yang sebenarnya. Yang kedua, wireless adapter. Wireless adapter adalah merupakan interface end user ke jaringan wireless, biasa disebut PCM-CIA, personal computer memory card international association. Terima kasih. Selesai. Ya, selesai. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya.